Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan video pembelajaran kelistrikan otomotif. Baik, kita mulai ke sistem pengapian semi elektronik. Nah, jadi sistem pengapian semi elektronik ini merupakan pengembangan dari sistem pengapian konvensional. Nah, jadi transistor sudah digunakan pada sistem pengapian ini ya, untuk memutus dan menghubungkan arus pada kumparan primer. Nah, pada penjelasan pada video sebelumnya tentang sistem pengapian konvensional, bahwa terjadinya tegangan tinggi pada kumparan sekunder itu akibat terputusnya arus pada kumparan primer. Nah, jadi dengan terputusnya arus pada kumparan primer, maka medan magnet pada kumparan primer atau pada koil itu akan hilang dengan cepat sehingga terjadi tegangan induksi mutual ya pada kumparan sekunder. Nah, jadi pada kumparan sekunder akan terjadi tegangan tinggi. Nah, itu pada tipe konvensional. Nah, pada sistem pengapian semi elektronik ya, pemutusan arus ke kumparan primer dilakukan oleh saklar transistor. Sedangkan pada sistem pengapian konvensional, pemutusan dan penghubungan arus primer dilakukan oleh kontak pemutus atau platina. Nah, jadi platina langsung terhubung dengan kumparan primer. Nah, untuk tipe sistem pengapian semi elektronik, pemutusan arus pada kumparan primer dilakukan oleh saklar transistor. Nah, jadi sistem pengapian ini sudah menggunakan sistem pengapian elektronik, tetapi masih menggunakan kontak pemutus atau platina. Sehingga kita sebut sistem pengapian ini menjadi sistem pengapian semi elektronik karena masih menggunakan tipe konvensional yaitu platina atau kontak pemutus dan sudah menggunakan saklar transistor untuk memutus dan menghubungkan arus primer pada koil. Nah, oleh karena itu maka sistem pengapian yang menggunakan kontak pemutus dan sudah menggunakan transistor kita sebut dengan sistem pengapian semi elektronik. Nah, kita lihat dasar sistem pengapian elektronik. Nah, jadi kalau kita lihat rangkaian ini, ya, kita di sini masih menggunakan kontak pemutus. Dan kita menggunakan sebuah transistor. Kebetulan yang di sini yang digunakan adalah transistor jenis PNP. Nah, ya. Nah, kalau kita lihat konstruksinya seperti ini, maka transistor PNP ini terhubung dengan kontak pemutus. Nah, kontak pemutus ini terhubung dengan kaki basis pada transistor. Sebelum sampai atau terhubung dengan kontak pemutus, maka dipasang sebuah resistor. Fungsinya adalah agar arus basis ini tidak terlalu besar atau pengaturan besarnya arus basis. Nah, baik kita lihat secara umum ya. Jadi transistor tipe PNP ini ya kita tahu kaki emitor ini positif, basis negatif, kolektor positif sehingga kita sebut dengan PNP gitu. Dan ini sudah kita bahas pada video sebelumnya. Nah, kaki emitor pada transistor ini terhubung dengan terminal positif pada baterai. Kemudian kaki basis pada transistor terhubung dengan resistor dan terhubung dengan kontak pemutus atau platina. Nah, sedangkan kaki kolektor terhubung dengan kumparan primer koil. Ya. Nah, kemudian satu ujung kumparan primer koil ke massa dan kaki kolektor ini juga terhubung dengan
kumparan sekunder koil. Salah satu ujung kumparan sekunder koil ini terhubung ke kabel tegangan tinggi menuju ke distributor. Dan seperti tipe konvensional yang sudah kita bahas dulu, ya, nanti tegangan tinggi dari koil ini akan dibagi-bagikan ke tiap-tiap busi oleh distributor sesuai dengan urutan penyalaannya atau firing order. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Nah, konsep dari sistem pengapian semi elektronik ini adalah di sini kita lihat ada kontak pemutus atau platina, ya. Kemudian ada cam yang bergerak berputar. Jadi putaran ini kita lambatkan, gitu ya. Nah, pada saat cam mendorong tumit platina, ya, pada saat cam mendorong tumit platina, maka platina terbuka. Saat tidak mendorong, platina tertutup. On dan off-nya transistor ini diatur oleh membuka dan menutup platina atau kontak pemutus. Saat platina tertutup, transistor on. Saat platina terbuka, transistor off. Nah, ini prinsipnya, ya. Jadi harap prinsip dasar ini difahami dengan baik sehingga pembahasan pada materi sistem pengapian elektronik lainnya tidak mengalami kesulitan untuk memahaminya. Sekarang kita lihat rangkaiannya. Nah, jadi kalau kita bandingkan dengan rangkaian sebelumnya, ya, ini rangkaian lebih sederhana, ya. Nah, jadi hanya menggunakan satu transistor. Jadi transistor di on dan di off kan oleh kontak pemutus, begitu. Nah, pada rangkaian tipe yang kedua ini, transistor yang digunakan ada 2 buah. Keuntungan penggunaan transistor sebanyak 2 buah ini adalah arus yang mengalir ke kontak pemutus akan semakin kecil. Ya, mengapa hal ini terjadi? Kita perhatikan, ya. Jadi transistor 2, ya, kalau kita perhatikan, ya, ini kaki kolektornya terhubung dengan kumparan primer koil. Kaki emitornya terhubung dengan massa. Di antara kaki kolektor dan kaki emitor terdapat dioda Zener atau dipasangkan dioda Zener. Nah, dioda Zener ini kalau kita kembali ke materi komponen-komponen elektronik, ya, pada mata kuliah dasar listrik dan elektronika, bahwa dioda Zener ini dia akan dapat mengeblok arus listrik, ya. Tetapi jika tegangan yang bekerja pada dioda Zener ini melebihi tegangan kerjanya, maka dioda Zener tidak lagi mampu ngeblok arus, sehingga arus bisa mengalir, ya, melalui dioda Zener ke massa. Nanti kita perhatikan cara kerjanya. Nah, baik, kita lanjutkan, ya. Jadi kaki kolektor terhubung dengan salah satu terminal pada koil, kumparan primer koil, kaki emitor terhubung dengan massa, dan kaki basis terhubung. Di sini ada komponen R3 dan R4, ya. Jadi pemasangan R3 dan R4 di sini, ya, ke kaki basis digunakan untuk mengatur besar tegangan dan arus yang masuk ke kaki basis. Nah, jadi pengaturan tegangan dan arus yang masuk ke kaki basis itu bisa diatur dengan memasangkan resistor 4 dan resistor 3 seperti ini. Nah, kalau kita lihat rangkaian ini, maka kaki basis terhubung dengan kaki kolektor pada transistor 1. Jadi ini adalah kaki kolektor, ini kaki emitor, dan ini kaki basis. Nah, ya, jadi transistor 2 ini kaki basisnya
terhubung dengan kaki kolektor pada transistor 1. Ya, kita perhatikan tanda panahnya. Transistor 1 ini panahnya masuk ke dalam, dan ini adalah termasuk transistor jenis PNP. Sedangkan transistor 2 tanda panahnya mengarah keluar, sehingga ini adalah transistor NPN. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita lihat kaki emitor pada transistor 1 ini terhubung ke rangkaian positif, ya, terhubung dengan kunci kontak dan terhubung ke terminal positif baterai. Nah, ini ya. Oke. Kemudian kaki basis transistor 1 terhubung dengan R1 dan R2. Jadi sekali lagi, transistor R1 dan R2 ini seperti transistor R3 dan R4, di mana fungsinya sebagai pengatur besarnya arus dan tegangan, ya, yang masuk ke kaki basis ini. Nah, kemudian R2 ini terhubung dengan kontak pemutus, ya, atau platina. Nah, jadi kita kembali ke prinsip kerja dari transistor ini, ya, bahwa transistor PNP ini akan bekerja apabila ada arus dari emitor mengalir ke basis. Transistor ini akan on, begitu. Kalau transistor ini on, maka arus dari emitor itu bisa mengalir ke kaki kolektor. Nah, dalam hal ini dipasangkan atau dihubungkan dengan transistor 2. Jadi arus yang mengalir dari kaki kolektor transistor 1 itu bisa dialirkan ke ground, dan sebagian akan mengalir ke kaki basis transistor 2, ke emitor transistor 2, kemudian ke massa. Nah, jadi kalau ada aliran arus dari R3 masuk ke basis transistor 2, kemudian ke emitor transistor 2, maka transistor 2 ini akan on. Nah, jika transistor 2 ini on, maka arus dari kumparan primer coil bisa mengalir ke kolektor, emitor, kemudian ke massa. Nah, jadi sekilas yang saya jelaskan tadi, bahwa jika transistor 1 ini on, maka transistor 2 ini juga on. Gitu ya. Jadi kita perhatikan lagi tadi, jika transistor 1 ini on, maka ada arus yang mengalir dari emitor ke kolektor transistor 1 dan mengalir ke basis transistor 2, sehingga transistor 2 ini on juga, ya. Jadi arus dari R3 ke basis, ke emitor, ke ground pada transistor 2, sehingga transistor 2 on. Nah, jadi perlu diingat, jadi pada rangkaian 2 transistor ini, ya, jika transistor 1 ini on, maka transistor 2 juga ini on. Nah, ya. Dengan begitu, maka jika transistor 1 ini off, maka transistor 2 juga off. Nah, sekarang kita perhatikan kaitannya dengan platina. Nah, ini ya. Oke, kita perhatikan transistor 1. Nah, transistor 1 ini jenisnya PNP. PNP ini akan bekerja jika ada arus mengalir dari emitor ke basis. Nah, ya, kita ini terhubung dengan platina. Kapan arus dari emitor transistor 1 dapat mengalir ke basis transistor 1? Ya, kalau kita lihat rangkaian ini, maka transistor 1 akan on, akan bekerja jika kontak pemutus tertutup. Jika kontak pemutus tertutup, maka arus dapat mengalir dari emitor, basis,
R2, kemudian ke platina ke massa. Nah, ini ya, jika platina tertutup. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa transistor 1 akan on atau akan bekerja apabila kontak pemutus dalam keadaan tertutup. Oke. Dengan begitu maka transistor 1 ya. Jadi transistor 1 ini akan off, akan tidak bekerja pada saat platina atau kontak pemutus terbuka. Nah, ini ya. Nah, baik ya. Silahkan pertanyaan saya ini dijawab ya. Ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Nah, pertanyaan pertama ya, kembali ke dasar ini ya. Pertanyaan pertama adalah kapan transistor ini bekerja? Pertanyaan pertama ya. Kapan transistor ini bekerja? Pertanyaan kedua ya. Pada saat transistor bekerja ya, transistor ini bekerja, maka arus pada kumparan primer coil akan terputus. Benarkah pernyataan tersebut? Saya ulang pertanyaan kedua ya. Pada saat transistor ini bekerja, maka arus ke kumparan primer coil terputus. Benarkah pernyataan tersebut? Ya, silahkan bisa dijawab dua pertanyaan tersebut. Kemudian pertanyaan yang ketiga ya. Pertanyaan ketiga adalah transistor 2 akan bekerja pada saat transistor 1 bekerja. Benarkah pernyataan tersebut? Saya ulang ya. Pertanyaan ketiga adalah transistor 2 akan bekerja pada saat transistor 1 juga bekerja. Benarkah pernyataan tersebut? Nah, itu pertanyaan ketiga. Pertanyaan keempat. Silakan disimak. Apabila kontak pemutus dalam kondisi terbuka, maka transistor 2 akan on. Benarkah pernyataan tersebut? Saya ulang. Pada saat kontak pemutus dalam kondisi terbuka, maka transistor 2 akan off atau tidak bekerja. Saya ulang lagi, mohon maaf ya. Apabila kontak pemutus dalam kondisi terbuka, maka transistor 2 bekerja. Benarkah pernyataan tersebut? Ya, silahkan dijawab ya pertanyaan tersebut ya. Baik ya. Sekarang kita lanjutkan ya. Jadi jika medan magnet pada kumparan primer coil ini kolaps ya atau hilang dengan cepat, maka terjadi tegangan induksi mutual pada kumparan sekunder yang akan diteruskan ke distributor dan dialirkan ke tiap-tiap busi sesuai dengan firing ordernya.